Tati Kurniati, 55, seorang ibu rumah tangga di Kampung Lembur Sawah, Kelurahan Utama, Kota Cimahi, Jawa Barat menjadi korban pembunuhan. Pelakunya ternyata tetangga Tati sendiri, Wawan Sumpena, 30, yang kerap membeli rokok dan kopi di tempat korban. Dikutip dari tribunnews.com, Tati mempunyai warung dan rental PlayStation yang menjadi langganan pelaku belanja. Rumah pelaku Wawan tak jauh dari lokasi penemuan jasad, bahkan sudah dianggap saudara oleh korban. Sementara itu jasad korban ditemukan oleh anak sulungnya bernama Chandra Adiputra pada Senin, 20 Oktober 2025, pagi. Di tempat tersebut, ditemukan bekas darah pada tembok ruang rental PlayStation, diduga akibat benturan. Keluarga yakin Tati menjadi korban pembunuhan karena tetangga sempat mendengar teriakan. Setelah dilakukan penyelidikan barulah terungkap pelaku bernama Wawan Sumpena, 30. Kemudian pelaku ditangkap di sebuah hotel di Cimahi pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Meski sudah bekerja, Wawan Sumpena dan istri terhimpit ekonomi. Saat dihadirkan dalam konferensi pers pada Selasa, 28 Oktober 2025, Wawan mengaku sakit hati dengan ucapan korban yang menyinggung kesehatan mertuanya. Selain itu, korban melontarkan kata-kata yang dianggap merendahkan karena uang pelaku kurang saat membeli rokok. Omongannya yang bikin sakit hati, kan mertua lagi sakit terus ada omongan. Mungkin maksudnya bercanda tapi berlebihan, kata Wawan. Hasil penelusuran mengungkap korban dibunuh menggunakan palu. Kapolres Cimahi, AKBP Niko N. Adiputra, menerangkan kedatangan pelaku ke rumah korban untuk menumpang mengisi baterai ponsel serta membeli rokok. Saat akan membayar, isi dompet tersangka tinggal Rp20.000. Di situ muncullah celetukan dari korban yang membuat tersangka sakit hati. Suami istri bekerja, kenapa uang masih kurang? Bebernya. Wawan yang sudah emosi mengambil palu dan memukul bagian kepala belakang korban. Saat korban akan berteriak, oleh tersangka langsung dipiting, dicekik dengan sekerasnya sampai akhirnya korban lemas menghembuskan napas terakhir, katanya. Pelaku sempat berkeliling rumah korban untuk mengambil uang tunai serta perhiasan. Perhiasan bukan diambil di tangan, di suatu ruangan disimpan. Setelah tersangka melakukan tersebut berniatlah mencoba mengambil barang milik korban, akhirnya diambil, katanya. Akibat perbuatannya, Wawan dijerat dengan pasal 338 Yungto pasal 365 ayat 3, KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.